Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka melihat seperti ini cara memandang kepemimpinan. Ini sisi yang saya suka melihat dari kepemimpinan nasional, khususnya untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi dia semacam emas. Kalau kita mencari emas, seringkali orang mencari emas kan harus gali tanah, harus dulang, pakai air. Ya seringkali orang mau menemukan hal-hal semacam itu di sekitar emas atau harta-harta yang punya nilai dalam tanah, yang punya nilai sangat tinggi dijual. Itu biasanya kita menemukan dengan ada binatang jahat, ada hal-hal yang semacam kuntilanak atau semacam jin-jin yang membackup hal-hal semacam itu di hutan atau di tanah atau di laut, dimanapun diketemukan hal-hal itu pasti ada semacam yaitu saya tadi katakan jin-jin atau alam gaib yang suka ada di sekitar itu. Mereka melindungi benda tersebut. Jadi kalau orang mau masuk ke situ, mau ambil, pasti ada ujian-ujian itu yang dia harus hadapi. Saya melihat kepemimpinan Pak Jokowi itu seperti itu. Dia itu semacam emas yang ada di dalam tanah. Jadi saya tadi menggambarkan kalau orang mau mencari emas di bawah tanah itu pasti alam-alam gaib di sekitar itu pasti akan mengganggu dia. Kalau orang punya niat yang tidak baik, tentu akan mengalami sebuah kendala, sebuah hambatan untuk menemukan emas yang ada dalam tanah. Ilustrasi ini yang saya menggambarkan buat Pak Jokowi. Karena saya melihat ada banyak pemimpin nasional yang dalam tanda kutip mereka seringkali membangun sebuah narasi untuk Pak Jokowi. Ketika mereka begitu masuk dengan narasi mereka yang tabrak, karena kita melihat bahwa motivasi mereka atau niat mereka itu sebetulnya dari belakangnya udah salah itu, sehingga dia lepas narasi isu itu ke sana ke Pak Jokowi. Tahu-tahu isu itu makan dia lagi. Jadi ini semacam hukum malam. Jadi orang baik itu memang nggak bisa dilawan. Kata Bambang Pacul bahwa itu nggak bisa dilawan orang baik. Tentu kalau begitu kita punya niatnya jahat, begitu kita lawan dia, situasi ini akan berputar, lambat atau cepat akan menimpa orang tersebut. Kita lihat di beberapa contoh di nasional kita itu seringkali seperti itu yang terjadi. Begitu ada tokoh yang masuk dalam isu yang negatif didengung-dengungkan untuk Pak Jokowi, tahu-tahu dari situasi itu dia mendapat sebuah malapetaka. Itu yang saya perhatikan. Sehingga ini juga hati-hati, karena ya kita jangan bicara Tuhan melulu, karena Tuhan itu pakai manusia untuk menjadi jembatan hal-hal yang benar di bumi ini. Sepanjang orang masih hidup di bumi ini, itu dia pakai manusia. Tidak ada Tuhan yang langsung datang turun berdiri depan kamu terus menunjukkan sesuatu yang ajaib. Nggak ada. Sampai kapanpun nggak ada, kecuali kita mati baru itu cerita udah lain. Tapi selama kita masih berada dalam konteks negara, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, kita akan melihat itu. Saya perhatikan hal-hal itu yang terjadi di nasional kita. Begitu ada tokoh-tokoh yang mereka coba mengambil, niatnya udah buruk, dan niat perjalanan politik mereka dari belakang kita udah ikutin itu. Memang niatnya buruk. Begitu dia lempar isu yang mungkin untuk kenapa Jokowi dalam isu-isu yang nasional sekarang berjalan, tahu-tahu lambat laun dia kena masalah sendiri, dirinya bikin masalah sendiri. Itu kita lihat ada beberapa kasus yang sekarang lagi terjadi di global Indonesia Nusantara ini, kita bisa lihat. Sehingga ini yang saya menggambarkan, makanya jangan sampai orang-orang ilustrasi besar tadi saya gambarkan di belakang bahwa emas yang ada dalam tanah, kalau orang mau pergi mencari emas di hutan atau di laut atau di pulau atau dimanapun pergi, pasti menemukan benda-benda ajaib yang semacam
eh, yang melindungi benda emas itu di bawah tanah. Biasanya ada korban karena kita udah niatnya buruk datang untuk mencari emas, tapi niatnya buruk sehingga begitu datang mau ke sana justru kita mengalami masalah. Nah, sama ilustrasi ini menggambarkan kepemimpinan nasional juga saya lihat di dalam diri Pak Jokowi ini sama. Jadi ada tokoh-tokoh nasional yang punya niatnya udah buruk, begitu sentimen yang ada di atas ini dia lempar ke Pak Jokowi, justru menimpa dirinya sendiri. Dan ini saya tidak mau spesifikkan tokoh-tokoh nasional, tapi kalian bisa menggambarkan bahwa itu yang terjadi sekarang ini di nasional kita dengan media sosial yang ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.